Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita dan kalian semuanya. Kali ini Bapak akan membahas tentang mengelola dana kas kecil. Ini adalah merupakan lanjutan materi minggu kemarin, di mana minggu kemarin yang kita bahas adalah jenis-jenis metode pencatatan. Nah, pada kali ini kita akan bahas tentang metode dana kas kecil. Diharapkan siswa bisa mencatat dana kas kecil dengan metode impress fund atau dana tetap. Kemudian siswa juga diharapkan bisa membuat laporan dana kas kecil. Perlu diingat kembali materi yang sudah kita bahas, bahwa alur pencatatan penggunaan dana kecil adalah pertama adalah adanya transaksi, kemudian dicatat ke dalam bukti transaksi. Ini contohnya formatnya, bagian dari bukti transaksi. Yang terakhir adalah membuat laporan dana kas kecil. Ini contoh formatnya di bawah. Sekali lagi, alurnya adalah adanya transaksi, boleh di mana saja transaksinya, apakah berupa pembelian konsumsi, belanja di supermarket, atau belanja di mall. Pasti ketika belanja akan diberikan bukti transaksi oleh pihak si penjual. Nah, bukti itu kita simpan, kita catat ke dalam bukti transaksi, bukti intern, dikumpulkan pada akhir bulan, dibuatkan laporan dana kecil. Oke. Nah, pada materi kali ini yang kita bahas adalah metode dana tetap atau impress fund. Perlu diingat kembali bahwa ada dua metode dalam catatan dana kecil. Yang pertama adalah fluktuasi method atau fluktuasi rubah-rubah. Yang kedua adalah dana tetap. Sebagai contoh, alat ilustrasi adalah misalkan Anda sebagai sekretaris, di mana Anda diberikan wewenang atau tugas yaitu mengelola dana kas kecil seorang pimpinan, di mana sudah ditetapkan pada bulan Februari, ditetapkan dana kas kecil ada 12 juta. Oke. Kemudian pada awal bulan Februari atau akhir bulan Januari ada saldo 1 juta. Diulang, ditetapkan penggunaan dana kecil adalah 12 juta di bulan Februari dan ada saldo di akhir Januari sebesar 1 juta. Kemudian dari semua transaksi yang ada, untuk mempermudah laporan, biasanya seorang akuntan atau akuntansi, bagian akuntansi akan mengelompokkan beberapa jenis transaksi yang sama dibuatkan dalam satu jenis transaksi. Contoh, misalkan pembelian makan siang pimpinan atau membeli snack untuk tamu atau makanan ringan untuk tamu, itu biasanya dimasukkan dalam kelompok biaya konsumsi. Di sini kodenya 011 dan seterusnya. Atau contoh lain, untuk pembelian tiket pesawat, misalkan membeli tiket pesawat Garuda, yang lain misalkan karyawan yang lain membeli tiket bis misalkan karena jaraknya dekat dalam kota, itu dikelompokkan dalam satu transaksi yang namanya biaya transportasi, kodenya 012 dan seterusnya. Sekali lagi, langkah pertama adalah menentukan berapa sih pengisian di bulan Februari. Sekali lagi, penetapan dana kecil sebesar 12 juta. Kemudian di akhir bulan Januari itu ada 1 juta. Berarti pengisian di bulan Februari untuk penggunaan di Februari adalah sebesar 11 juta. Dari mana? Dari dana yang ditetapkan 12 juta, kemudian ada saldo 1 juta, berarti pengisiannya adalah 11 juta.
Oke, setelah pengajuan pengisian dana kas kecil, biasanya bagian keuangan akan memberikan sebuah cek kepada bagian kas kecil. Nah, bagian kas kecil kita akan mencatat di bukti intern, yaitu bukti kas masuk. Ini contoh bukti pencatatan bukti kas masuk, yaitu pengisian dana kas kecil di awal bulan Februari. Oke, diterima dari bagian kas keuangan sebesar 11 juta untuk keperluan apa? Untuk pengisian dana kas kecil. Oke, ini nominalnya dalam bentuk angka, disetujui oleh pimpinan ruangan tersebut, contohnya manajernya, dalam hal ini Pak Budi, dibayarkan oleh bagian keuangan, contohnya adalah saudara Arif, kemudian diterima oleh sekretaris, dalam hal ini contohnya adalah saudari Anissa. Awas, ini tidak boleh kosong. Ini adalah nomor bukti kas masuk untuk memudahkan pencatatan di laporan kas kecil di akhir periode. Berarti mencatat pemasukan atau pengisian dana kecil di dalam bukti transaksi kas masuk. Setelah itu adalah mencatat seluruh pengeluaran yang terjadi selama bulan Februari. 1. Tanggal 1 Februari, ini kasusnya, 1 tanggal Februari membayar iklan di harian Kedaulatan Rakyat sebesar 450.000. Sekretaris atau pemegang dana kas kecil mencatatnya di bukti kas keluar atau kita singkat dengan BKK. Bukti kas keluar. Ini dicatat dasarnya adalah bukti pembayaran dari harian Kedaulatan Rakyat. Ini adalah bukti intern. Harus ada arsip di belakangnya, di step gitu ya. Itu adalah bukti ekstern. Ini mempermudahkan pencatatan di laporan dana kecil. Oke. Diserahkan kepada harian Kedaulatan Rakyat. Berarti si Anissa sebagai sekretaris pemegang dana kas kecil itu membayar ke harian Kedaulatan Rakyat sebesar Rp450.000. Untuk keperluan apa? Biaya iklan. Ini biaya iklan. Ini nominalnya disetujui oleh pimpinan, dibayar oleh sekretarisnya, diterima oleh harian Kedaulatan Rakyat. Oke, supaya jelas, contoh yang kedua. Tanggal 2 Februari membeli konsumsi rapat sebesar 750.000 kepada Saung Kito. Oke. Bukti kas keluar. Seharusnya ada BKK 02 ya, ada kurang ini. Oke, diserahkan kepada Saung Kito uang sejumlah Rp750.000 untuk keperluan konsumsi rapat. Ini nominalnya disetujui oleh pimpinan ruangan atau manajer, dibayar oleh sekretarisnya, kemudian diterima oleh Saung Kito, kasir Saung Kito. KS kita singkat kasir Saung Kito. Seharusnya di sini ada BKK 02. Oke, nggak apa-apa. Kemudian contoh ketiga. Tanggal 2 Februari 2019 membayar pendaftaran seminar sebanyak 3 orang, hanya 300.000 kepada IO Sembada. Oke. Bukti kas keluar. Di sini nomor BKK aja 03. Lanjut ya. 01, 02, 03. Serahkan kepada IO Sembada uang sejumlah Rp900.000. Dari mana? 300 kali 3 orang, jadi 900.000. Untuk keperluan apa? Untuk keperluan pendaftaran seminar. Ini nominalnya disetujui oleh pimpinan ruangan dalam manajer, kemudian dibayar oleh sekretaris, diterima oleh kasir IO Sembada. Sampai sini paham ya? Oke, terima kasih. Lanjut, mungkin contoh yang keempat. Tanggal 3 Februari 2019 membeli 1 tiket pesawat untuk perjalanan dinas pimpinan
sebesar 750.000 di AirAsia. Oke, ada nomor PKK 04 supaya urut diserahkan kepada AirAsia uang sejumlah Rp750.000 untuk keperluan tiket pesawat. Ini nominalnya disetujui oleh Pak Budi, dibayar oleh Anissa sekretarisnya. Oke, tanggalnya ya diterima oleh kasir AirAsia. Oke, ini juga sama. Oke, masih putih pengeluaran. Kemudian ini juga sama, pengeluaran untuk pengiriman barang. Oke, kepada CNE nomor PKK 06 sebesar pengiriman barang keperluannya nominalnya ya. Mungkin lanjut. PKK 07 membeli materi di kantor pos, dibayar kepada kantor pos uang sejumlah Rp120.000. Dari mana? Dari 6.000 harga satuan kalikan 20 lembar materi. Oke, nominalnya ini disetujui oleh pimpinan, dibayar oleh sekretaris, diterima oleh kasir kantor pos. Nomor 8, nomor 9 masih bukti kas keluar, nomor 10 masih bukti kas keluar transaksinya, nomor 11 tanggal 13 masih bukti kas keluar, 12 masih bukti kas keluar. Totalnya adalah 230.000. Untuk keperluan dirinci pembelian ATK sebagai berikut: 2 rim kertas HVS ya, kemudian membeli 1 rim kertas HVS 70 gram, membeli 4 lusin ballpoint, membeli 1 dus spidol. Dirinci ya supaya jelas. Totalnya adalah 230.000 PKK 12. Oke, 13 masih sama, 14 masih putih kas keluar, membeli air mineral, dan 15 masih sama yaitu putih kas keluar. Contohnya membeli makanan snack atau makanan ringan untuk menjamu tamu 5.000 di Indomari. Serahkan kepada Indomari uang sejumlah Rp500.000 untuk keperluan membeli snack dan makan untuk menjamu tamu. Oke, dibayarkan oleh saudara Anissa sekretaris, disetujui oleh pimpinan, diterima oleh kasir Indomaret. Oke, semuanya harus ada tanda tangan yang bersangkutan. 16 sama, 17, 18. Oke, contohnya tanggal 2 Februari pembelian cindera mata 5 buah kali 300.000 di toko Cinderella. Silakan kepada toko Cinderella, BKK-nya 18, uang sejumlah Rp1.005.000. Dari mana? Dari 300 kalikan 5 buah. Untuk keperluan pembelian cincin cindera mata sebanyak 5 buah Rp300.000. Diperjelas ya untuk keperluannya. Oke, totalnya Rp1.500.000 dibayarkan oleh sekretaris, disetujui oleh pimpinan ruang, kemudian ada tanggalnya, kemudian diterima oleh kasir Cinderella. Oke, nah dari BKK 01 sekali lagi sampai BKK 18 itu adalah bukti kas keluar. Tadi ada rangkaian pencatatan di bukti kas keluar. Langkah selanjutnya adalah membuat laporan keuangan, yaitu laporan kas kecil. Ini formatnya. Nah, laporan kas kecil akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.